Halo semuanya, apa kabar? Masih di sini bersama Alan Kribo. Kali ini saya mau membagikan informasi tentang temuan dari BPOM, yaitu tentang jamu-jamu dan obat-obatan yang mengandung BKO alias bahan kimia obat. Itu semua yang diklaim sebagai herbal, tapi ternyata ditemukan mengandung bahan-bahan kimia obat. Jadi itu bisa merusak ginjal, jantung, dan organ tubuh lainnya ketika dikonsumsi secara terus-menerus. Makanya ya di obat-obat itu pasti ada warning, dilarang konsumsi yang mempunyai gejala atau sudah mempunyai riwayat stroke, jantung, darah tinggi, atau ibu-ibu yang menyusui, seperti itu, ibu hamil tidak boleh konsumsi. Dan umumnya itu adalah jamu herbalnya pria. Temuan ini adalah periode April 2002 sampai Juni 2023. BPOM sudah mengeluarkan daftar obat ilegal berbahaya bagi ginjal dan hati yang beredar luas di masyarakat. Ya, ini dia. Ini pasti termasuk obat-obat kuat nih. Ya. Jadi BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh. Jadi sepanjang tahun 2022 saja ada 777 kasus obat tradisional. Ini mengandung BKO dan tidak memiliki izin edar. Jadi jika tetap dikonsumsi, efek BKO atau bahan kimia obat ini pada obat tradisional bisa membahayakan ginjal dan hati. Setiap produk obat tradisional tanpa izin edar BPOM RI juga tidak terjamin manfaat, khasiat hingga mutunya. Itu katanya kepala BPOM ya. Jadi teman-teman yang suka konsumsi ya ada yang pegel linu langsung sembuh, terus instan misalnya kuat langsung jreng seperti itu. Nah, itu tolong hati-hati diperhatikan. Makanya ada warning yang mempunyai riwayat jantung, stroke, ginjal itu tidak boleh konsumsi seperti itu. Jadi tak cuma di pasaran, obat tradisional ilegal berbahaya juga banyak beredar di marketplace. Jumlahnya lebih banyak dari suplemen ilegal. Jadi di marketplace itu contohnya ya di toko oranye, toko hijau, toko merah, toko biru seperti itu ya. Sementara berdasarkan hasil patroli siber obat dan makanan ilegal periode Januari 2022 sampai dengan April 2023, peredaran obat tradisional ilegal ditemukan mencapai 57 ribuan ya. 57.000 lebih, hampir 58.000 loh. Persentasenya lebih tinggi dari temuan suplemen kesehatan ilegal yang hanya di 3%, 3,5% atau sekitar 20.000. Jadi inilah beberapa obat tradisional ilegal berbahaya untuk ginjal dan hati. Yang pertama yaitu tawon klanceng. Jadi tawon klanceng ini beredar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu tanpa izin edar dan mengandung BKO alias bahan kimia obat. Yang kedua yaitu montalin, ditemukan hampir di seluruh pulau di Indonesia nih. Menyebar di Indonesia memang ya. Tanpa izin edar dan mengandung BKO. Yang ketiga yaitu wantong. Wantong ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, dan NTB. Bali tidak ada ya. Dia juga tanpa izin edar dan mengandung BKO. Yang keempat yaitu Xianling. Xianling ini ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan NTT. Tanpa izin edar dan mengandung BKO. Yang kelima yaitu Gelatik Sari Manggis. Ditemukan di Sumatera, Jawa, NTT. Sama,
tidak berizin edar dan mengandung BKO. Yang keenam ini, baru yang keenam ini pasti sudah banyak yang tahu, ini beredar di semua seluruh Indonesia kayaknya ya. Yang keenam yaitu pil sakit gigi Pak Tani. Nah, ini pasti semuanya orang-orang mengenalnya pil kecetit. Nah, ada yang pil kecetit, ada yang pil Pak Tani, mereknya Pak Tani ya. Ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTT, dan Papua. Jadi pil sakit gigi Pak Tani ini isinya ada 6 apa berapa itu loh. Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Itu warna pilnya di dalamnya itu loh maksudnya. Dia tanpa izin edar dan mengandung BKO. Yang ketujuh yaitu kuat lelaki cap beruang. Nah ini kuat lelaki cap beruang ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Padahal di Bali ada loh ya. Tapi tidak ditemukan yang di Bali ini. Mungkin orang-orangnya pinter menyembunyikan kayaknya. Yang kedelapan yang alias yang terakhir ya, minyak lintah Papua. Nah, minyak lintah Papua ini ditemukan di Sumatera, Bali, Kalimantan. Nah, jadi yang ditemukan di Bali itu apa ini tadi ya? Montalin ada. Terus pil sakit gigi tadi, terus kalau sama minyak lintah Papua. Nah, jadi saya sarankan pada teman-teman harap hati-hati jika konsumsi seperti itu ya. Itu boleh dikonsumsi tapi jangan terus-terusan. Dan mungkin yang mengonsumsi harus olahraga. Dan yang mempunyai riwayat sakit jantung, stroke, darah tinggi, ginjal, diabetes jangan konsumsi obat-obat seperti itu. Itu tadi ada yang jenis serbuk, ada yang jenis pil, ada yang jenis minyak. Jadi seperti ini dari dulu itu sudah saya himbau, sudah saya edukasikan pada teman-teman supaya hati-hati ketika konsumsi jamu-jamu herbal seperti itu. Di konten-konten saya pasti saya peringatkan, saya bacakan ini ada BBM-nya enggak, seperti itulah ya. Jadi fungsinya BPOM yaitu untuk melindungi konsumen dari produsen yang nakal. Jadi ketika produsen itu tidak diawasi oleh BPOM, maka dia akan seenaknya mencampur-campur seperti itu. Ada bahan berbahaya, ada macam-macam ya, seperti itu. Nah, sekarang semuanya tergantung kepada teman-teman semuanya. Konsumsi tiap hari, konsumsi seminggu sekali, konsumsi terserah lah ya. Kalau barang seperti itu tidak bisa diberantas tuntas, tas habis nggak bisa ya. Itu sekarang di marketplace itu di oranye, hijau, biru, kelawu, kethek dan sebagainya banyak kan beredar seperti itu. Nah, oke. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam damai.